Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indah Rejeki, mahasiswi semester 8 Pendidikan Matematika di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini, kita akan mempelajari tentang rumus-rumus dasar pada aplikasi Excel. Dan di sini saya memiliki daftar harga barang toko Indah Berkah. Dari data tersebut, kita akan mencari total jumlah, nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan total data. Baik, langsung saja. Untuk mencari total jumlah, kita menggunakan rumus SUM. Maka di sini kita ketik sama dengan SUM, buka kurung, kita blok data yang akan kita cari total jumlah. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Maka kita ketik sama dengan max, buka kurung, kita blok data seperti yang tadi. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan untuk mencari nilai terendah, sama dengan min, buka kurung, kita blok data yang akan kita cari nilai terendah. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan untuk mencari nilai rata-rata sama dengan average atau average, buka kurung, kita blok data seperti yang awal, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan untuk mencari total data sama dengan account, buka kurung, kita blok data, kemudian tutup kurung, lalu enter. Di sini untuk mencari total jumlah tadi, kita menggunakan rumus SUM. Dan untuk mencari nilai tertinggi, kita menggunakan max. Nilai terendah kita menggunakan min. Dan nilai rata-rata kita menggunakan average atau average. Dan untuk mencari total data kita menggunakan account. Sekian penjelasan saya tentang rumus-rumus dasar pada aplikasi Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita buka aplikasi SPSS seperti yang tampak pada layar. Di sini terdapat ada dua, yaitu variable view dan data view. Maka kita klik variable view. Dan yang akan kita analisis adalah dua kelas yang berbeda. Maka langsung saja kita buat hasil belajar. Dan yang kedua, kita buat kelas. Pada bagian desimal, kita ubah menjadi 0. Dan pada bagian value, pada kelas, kita klik maka akan muncul kotak seperti ini. Maka yang pertama, kita buat kelas eksperimen. Kemudian kita add. Dan yang kedua, kita buat kelas kontrol. Kemudian kita add, lalu OK. Setelah itu kita klik pada data view.
Kemudian pada data view hasil belajar dan kelas, pada hasil belajar kita ambil dari aplikasi Excel. Kita copy ke dalam SPSS. Dan untuk kelas kontrol, kita copy namun kita letakkan pada urutan ke-21. Pada bagian awal, saya sudah menyebutkan bahwa kelas eksperimen itu adalah 1 dan kelas kontrol itu adalah 2. Maka di sini akan kita ketik 1. Kita ketik 1 sampai nomor urut 20. Dan pada nomor urut 21, kita ketik 2 karena pada nomor urut 21 adalah kelas kontrol. Kemudian kita pilih analis, lalu Kompermin, lalu One Way ANOVA. Hasil belajar kita masukkan pada dependent list dan untuk kelas kita masukkan kepada faktor. Setelah itu kita pilih option, lalu kita checklist pada homogeneity of variance test. Setelah itu kita klik continue, lalu OK. Di sini sudah terlihat Pak, nilai signifikannya adalah 0,598. Ini bisa kita copy ke dalam Word. Kriteria uji homogenitas yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi homogen.
Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya 0,598 nilai signifikan 0,598 lebih besar dari 0,05, sehingga data hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan pada kelas kontrol berdistribusi sama atau homogen. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal program linier dengan menggunakan media GeoGebra. Baik, langsung saja. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 4x tambah 12y pada daerah yang memenuhi syarat x tambah 2y lebih kecil sama dengan 8, 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Baik, langsung saja kita masuk ke media GeoGebra-nya. Di sini kita tulis f buka kurung x, y sama dengan 4x ditambah 12. Kemudian kita masukkan persamaan garisnya, x ditambah 2y sama dengan 8. Kemudian 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kemudian kita masukkan syaratnya, x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 8, dan
3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 12 dan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Dari daerah yang diarsir ini, terdapat beberapa titik potong. Maka titik potongnya itu akan kita intersect. Maka di sini titik A terletak di 2,3, titik B 0,4, titik C 4,0, dan titik D 0,0. Kita bisa dapat nilai maksimumnya kalau titik ini dimasukkan ke fungsi yang awal. Misalnya kita mau cari nilai titik A. Maka di sini kan tadi fungsinya f buka kurung x, y sama dengan 4x tambah 12y. Dan titik A tadi terletak di 2,3, maka 4 dikali 2 ditambah 12 kali 3. Maka nilainya 4,4. Titik B 4 kali 0 tambah 12 kali 4, maka nilainya 48. Titik C terletak di 4,0, maka 4 kali 4 ditambah 12 kali 0, maka 16. Dan titik D 4 kali 0 ditambah 12 kali 0, maka nilainya 0. Di sini sudah dapat kita ketahui nilai maksimumnya yaitu 48. Baik, lebih dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.